Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4302, Ras Malaikat yang Tak Tertahankan. Memang ada sekelompok orang di lembah itu. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah putih. Ada anak muda, dan jumlahnya sekitar 30 orang. Dengan temperamennya yang unik, Luming dapat langsung tahu bahwa dia berasal dari ras malaikat. Orang-orang ini membentuk lingkaran, dan di tengah-tengah mereka ada tungku-pil. Ada 12 tungku-pil, dan salah satunya berdiameter 3 meter. Mata Luming berbinar. Dia menemukan bahwa ada total 12 tungku-pil di sini. 11 di antaranya berdiameter sekitar 1 meter, dan satu berdiameter sekitar 3 meter. Lebih dari 30 anggota ras malaikat mengelilingi tungku-pil. Mereka ada di sana untuk mengawasinya dan menjaga operasinya agar dapat terus memproduksi pil yang sunyi. Kabar tidak ada di sini. Mata Luming berbinar. Dia tidak melihat Jabert di lembah. Dia sedikit kecewa. Dia pikir jika Jabert kembali dan terluka parah, dia mungkin bisa menyingkirkannya. Sekarang, tampaknya Jabert memiliki kekhawatirannya sendiri dan belum kembali. Sepertinya orang dengan kultivasi tertinggi di antara para malaikat ini hanya berada di alam kaisar dewa tingkat ke-6. Jika aku bisa menyingkirkan orang ini terlebih dahulu, aku bisa menghadapinya. Luming merenung dalam hatinya dan kemudian membuat keputusan. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Melalui pengamatannya yang cermat, ia menemukan bahwa orang terkuat seharusnya adalah kaisar dewa tingkat ke-6. Ia sedang dalam masa keemasannya. Dewa Kaisar tingkat ke-6 3 tingkat lebih tinggi dari Luming. Jika orang ini juga merupakan kesayangan surga dengan kecakapan bertarung yang melebihi 3 bintang, akan sangat sulit bagi Luming untuk menghadapinya. Akan tetapi, jika dia dapat menyingkirkan orang ini terlebih dahulu, orang lain tidak akan menjadi ancaman. Luming menyembunyikan auranya dan menggunakan teknik penyembunyian yang hebat. Dia menyelinap ke lembah dan mendekati Kaisar Dewa tingkat ke-6 dengan diam-diam. Kaisar Dewa tingkat ke-6 sedang duduk bersila di pintu masuk lembah, yang paling dekat dengan Luming. Tak lama kemudian, Luming hanya berjarak sekitar 1000 meter dari orang ini. Harus dikatakan bahwa teknik penyembunyian yang hebat itu sangat mendalam. Itu adalah teknik rahasia kuno yang setara dengan teknik teleportasi yang hebat dan teknik aurora yang hebat. Itu bisa menduduki peringkat 100 teratas di antara 3000 teknik rahasia kuno. Dia berada 1000 meter jauhnya dari orang ini, tetapi orang ini tetap tidak menyadarinya. Jarak 1000 meter tidak ada bedanya dengan jarak 0 bagi mereka. Teknik pembunuhan yang hebat. Luming melancarkan teknik pembunuhan yang hebat. Telapak tangannya tampak berubah menjadi pedang panjang dan menusuk ke arah Kaisar Dewa tingkat ke-6 dari ras malaikat. Jarak 1000 meter ditempuh dalam sekejap. Baru ketika cahaya pedang mendekati ahli Kaisar Dewa tingkat ke-6 dari ras malaikat barulah dia menjadi waspada. Dengan suara gemuruh, orang itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan ingin bergerak ke samping untuk menghindari kilatan pedang Luming. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Cahaya pedang Luming diarahkan ke bagian belakang kepalanya. Pada saat kritis, dia bergeser sedikit dan menyebabkan cahaya pedang sedikit menyimpang. Namun, cahaya itu masih menembus kepalanya. Dengan suara keras, separuh kepala lelaki itu meledak dan tubuhnya jatuh ke depan. Walaupun tidak mengenai bagian tengah dan tidak menghancurkan jiwa orang tersebut, namun separuh kepalanya meledak dan melukai jiwanya, menyebabkan dia terluka parah. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan seperti itu? Serangan yang mengerikan dilancarkan lagi dan dia menyerang orang ini. Ah! Eksistensi Kaisar Dewa tingkat ke-6 dari ras malaikat ini meraung marah. Dia membentangkan sayap malaikatnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya suci putih bersih. Dia meletus dengan seluruh kekuatannya dan ingin melawan. Pada saat ini, dia akhirnya melihat siapa orang yang menyergapnya. Penggembala awan, ahli Kaisar Dewa tingkat ke-6 dari ras malaikat ini mengeluarkan lolongan panjang. Membunuh. Niat membunuh dingin Luming adalah satu-satunya respons yang didapatkannya. Kali ini, Luming menggunakan gaya penghancur langit dan cahaya tombak yang menyilaukan melesat ke arah pria itu. Ledakan. Serangan mereka saling bertabrakan. Cahaya suci malaikat itu hancur, tetapi cahaya tombak itu tidak berhenti. Cahaya itu mengenai separuh kepala malaikat yang tersisa. Dengan suara keras, kepala pria itu meledak sepenuhnya. Jiwanya juga berubah menjadi ketiadaan di bawah cahaya tombak.
Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, akhirnya membangunkan yang lain. Dari pembunuhan Luming hingga serangan keduanya untuk membunuh orang tersebut, semuanya terjadi terlalu cepat. Yang lain baru bereaksi setelah orang tersebut terbunuh sepenuhnya. Penggembala awan, itu Mu Yun. Sialan, dia berani melancarkan serangan diam-diam. Bunuh dia. Membunuh. Para malaikat berteriak murka dan menyerang Luming. Beberapa dari mereka adalah yang terkuat. Kultivasi mereka telah mencapai ranah Kaisar Surgawi tingkat kelima, dan kekuatan tempur mereka berada di antara 2 dan 3 bintang. Mereka adalah yang tercepat. Mereka berubah menjadi cahaya pedang putih bersih dan menusuk ke arah Luming, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Meskipun Luming baru saja membunuh orang paling kuat di antara mereka, mereka mengira bahwa Luming hanya membunuh orang paling kuat di antara mereka karena dia telah melancarkan serangan diam-diam. Sekarang Luming sudah berada tepat di depan mereka, tidak ada peluang untuk melakukan serangan diam-diam. Kekuatan tempur mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Beberapa eksistensi Kaisar Dewa tingkat kelima adalah yang pertama kali mencapai Luming. Membunuh. Mati. Luming berteriak dan terus-menerus meninju. Energi yang dahsyat berubah menjadi kekuatan tinju dan menghancurkannya. Sebanyak 4 ahli ras Dewa Kaisar Malaikat tingkat kelima bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum tubuh mereka meledak. Mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan tinju Luming. Meskipun kultivasi mereka telah mencapai tahap kelima Kaisar Dewa, yang terkuat di antara mereka hanya memiliki kekuatan bertarung 3 bintang. Secara total, mereka hanya 9 bintang lebih tinggi dari Kaisar Dewa tahap ketiga yang paling biasa. Level tempur Luming adalah 12 bintang. Tentu saja, dia bisa menghancurkan dan membunuh orang-orang ini dalam hitungan detik. Adegan ini membuat para malaikat lainnya menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka telah bergegas menuju Luming, tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka dengan panik mengendalikan kekuatan suci mereka untuk menghentikan diri mereka sendiri. Namun, sudah terlambat. Tatapan mata Luming dingin. Tubuhnya tampak berubah menjadi tombak panjang. Saat ia melesat keluar, sinar cahaya tombak meledak dari tubuhnya. Terlepas dari serangan atau pertahanan, para malaikat ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tombak Luming. Kemanapun cahaya tombak itu lewat, para anggota ras malaikat terbunuh satu persatu. Dari 30 malaikat, hanya 5 yang tersisa. 5 orang lainnya gemetar ketakutan. Wajah mereka berkerut ketakutan. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerah. Aku bersedia menjadi budakmu. Aku mohon, tolong jangan bunuh aku. Kelima malaikat itu semuanya masih muda. Mereka memohon belas kasihan dengan putus asa, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk menolak. Hehe, jadi ini favorit surga dari 10 balapan teratas. Kau tidak lebih dari ini. Luming mencibir, penuh sarkasme. Ras malaikat kesayangan surga, salah satu dari 10 ras teratas, biasanya tinggi dan berkuasa di alam semesta purba, memandang rendah ribuan ras dan memerintah orang-orang dari ras kecil lainnya. Tetapi sekarang, saat mereka menghadapi kematian, mereka merasa begitu tidak tertahankan sehingga mereka bahkan lebih takut pada kematian daripada orang biasa. Wajah apa? Martabat apa? Dia tidak menginginkan semua itu lagi. Meskipun kelima jenius dari ras malaikat merasa sedih dan marah, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Mereka terus menatap Luming dengan ekspresi memohon. Bab 4303, dikelilingi oleh suku manusia surgawi. Kelima jenius dari ras malaikat tidak berani melarikan diri atau menyerang. Mereka hanya bisa menatap Luming dengan ekspresi memohon. Mereka berharap Luming akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Enyah, Luming melambaikan tangannya dengan santai. Kelima malaikat itu sangat gembira. Mereka begitu gembira hingga gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luming akan benar-benar membiarkan mereka pergi. Mereka tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Seperti anjing liar, mereka terbang ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Luming tidak bergerak, dia hanya membiarkan kelima jenius dari ras malaikat itu pergi. Bukannya Luming benar-benar penyayang dan tidak tega membunuh mereka. Luming sengaja membiarkan orang-orang ini pergi untuk memberikan pukulan pada Jabert. Setelah orang-orang ini pergi, mereka pasti akan mencari Jabert. Jika Jabert tahu bahwa tungku alkimia yang telah susah payah ia dapatkan semuanya jatuh ke tangan Luming, ia bertanya-tanya apakah ia akan mati karena marah.
Sekalipun dia tidak mati karena marah, dia akan setengah mati karenanya, yang akan menyebabkan luka-lukanya sembuh lebih lambat. Inilah tujuan Lu Ming. Kelima malaikat itu tidak menjadi ancaman baginya. Lu Ming melangkah maju ke 12 tungku alkimia. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkannya. Dia tidak berniat memadatkan pil yang sunyi di sini. Meskipun ki yang sunyi di sini padat, akan mudah untuk mengekspos dirinya sendiri. Lebih baik mengubah tempat untuk memadatkan pil yang sunyi itu. Setelah menjaga tungku alkimia, Lu Ming memilih arah acak dan melayang ke langit, ingin pergi. Namun, dia baru saja terbang beberapa mil ketika sosok Lu Ming tiba-tiba berhenti dan dia mundur dengan cepat. Siapa ini? Lu Ming berteriak. Pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya ke segala arah dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahaya dari segala arah. Pasti ada ahli yang bersembunyi di sekitarnya. Sungguh indera spiritual yang tajam. Namun, itu tidak berguna. Mu Yun, takdirmu sudah ditentukan hari ini. Suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, banyak sosok muncul dari segala arah dan mengelilingi Lu Ming. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 20 orang. Namun, aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan, menyebabkan tatapan Lu Ming menjadi lebih serius. Suku iblis, suku manusia surgawi. Pandangan Lu Ming menyapu kerumunan. Beberapa dari mereka berasal dari suku Asmodian, dan beberapa berasal dari suku manusia surgawi. Namun, mereka tidak muda lagi, tetapi sedang dalam masa kemasan. Apa yang paling ditakutkan Lu Ming adalah rasa penindasan yang kuat yang diberikan oleh beberapa pemuda dari suku manusia surgawi ini kepadanya. Setidaknya Kaisar Dewa tingkat ke-6. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kali ini sedikit merepotkan. Suku manusia surgawi sangat berbakat, dan siapapun di antara mereka dapat mencapai 2 bintang kecakapan tempur, sedangkan yang lebih kuat dapat mencapai 3 bintang kecakapan tempur. Sedangkan bagi mereka yang lebih berbakat dan menonjol, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mencapai kecakapan pertempuran bintang 4. Selain kultivasi mereka, mereka benar-benar dapat menghancurkan Lu Ming dengan kekuatan tempur mereka. Anda orang yang membocorkan informasi itu. Tatapan mata Lu Ming akhirnya tertuju pada seorang iblis muda dan dia bertanya dengan dingin. Setan muda ini adalah orang yang memberitahu Lu Ming tentang lokasi Tungku Hubert. Tak perlu dikatakan lagi, orang inilah yang membawa mereka ke sini. Dia salah perhitungan. Dia seharusnya membunuh orang ini sebelumnya. Sebelumnya, Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira orang ini telah memberitahu Hubert lokasi Tungku Pil karena Hubert telah membunuh Moji dan ia ingin membalas dendam atas Moji. Sekarang, tampaknya dia salah. Pria ini telah memberitahu Gabat lokasi Tungku Pil, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya dapat menyerang Gabat, tetapi dia juga dapat membunuhnya, yang akan menjadi kontribusi besar bagi suku manusia surgawi. Sungguh rencana yang mendalam. Jika bukan karena kekuatan tempur orang ini tidak kuat, dia akan menjadi lawan yang menakutkan. Apakah perlu mengatakan ini? Aku tidak bisa membunuhmu, Mu Yun, tetapi para ahli dari suku manusia surgawi bisa. Pemuda iblis itu mencibir, wajahnya penuh kebanggaan. Meskipun dia tidak membunuh Lu Ming dan tidak bisa menjadi putra langit, dia tetap akan dianggap berjasa karena membantu suku manusia langit membunuh Lu Ming. Di masa depan, dia pasti akan dihargai oleh Istana Langit dan akan menjadi terkenal. Memikirkan masa depannya yang cerah, Lu Ming tidak dapat menahan senyum. Bagus sekali. Hidupmu adalah milikku. Asyik. Sebelum Lu Ming sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba mengeluarkan jurus aurora yang hebat. Tubuhnya berubah menjadi seberkas aurora dan melesat ke arah pemuda Asmodian itu. Cahaya tombak yang mengerikan diarahkan ke pemuda Asmodian itu. Pada saat ini, seorang pria kuat dari suku manusia surgawi melangkah maju sambil mendengus dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia melemparkan tinju emas ke arah Lu Ming dan bertabrakan dengan tombaknya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dan cahaya tombak Lu Ming langsung runtuh. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terhuyung mundur, menyemburkan seteguk darah. Sungguh kekuatan pertempuran yang dahsyat. Tatapan mata Lu Ming berubah lebih serius. Kultivator suku manusia surgawi yang baru saja menyerang memang seorang kaisar surgawi tingkat ke-6. Namun, ia seharusnya memiliki kekuatan tempur bintang 4. Tingkat kekuatan tempur ini telah melampaui Lu Ming dengan 1 bintang. Jika kita tidak cocok, maka rencana terbaik adalah pergi.
Lu Ming punya ide. Dia segera menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan ingin pergi. Aku tahu kau akan menggunakan teleportasi yang lebih hebat. Segel ruang itu. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang di sekitar mereka semua memancarkan aura yang kuat. Energi mereka menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat berat dan menghalangi teknik teleportasi hebat Lu Ming. Tidak ada teknik rahasia yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa hebatnya, teknik itu memiliki kelemahan. Kelemahan teleportasi yang lebih besar adalah bahwa begitu ruang terganggu, akan sangat sulit untuk menggunakannya. Membunuh. Pada saat yang sama, seorang pria kekar lain dari suku manusia surgawi melangkah keluar dan menunggu Lu Ming menyerang. Dia memegang tombak di tangannya, yang memancarkan cahaya terang, dan menebaskannya ke arah Lu Ming. Cepat, itu terlalu cepat. Terlebih lagi, waktunya sangat tepat. Saat Lu Ming gagal menggunakan jurus teleportasi yang lebih hebat, dia membunuhnya. Rasa bahaya yang mengerikan membuat rambut Lu Ming berdiri tegak. Pertahanan hebat, perisai hebat. Dalam sekejap, Lu Ming mengeluarkan hampir 200 jenis keterampilan rahasia kuno yang bersifat defensif dan memasang lebih dari 200 lapis pertahanan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus rahasia tipe kecepatan dan mundur ke belakang. Ini karena Lu Ming tahu bahwa dia bukan tandingan kultivator suku manusia surgawi begitu dia bergerak. Dia terlalu menakutkan dan dia jelas bukan tandingannya. Namun, meskipun ia mundur dengan cepat, serangan lawannya bahkan lebih cepat. Tombak itu tetap mengenainya. Saat tombak itu mengenainya, pertahanan di tubuh Lu Ming meledak terus-menerus. Hanya dalam sekejap, lebih dari 200 lapis pertahanan di sekitar tubuh Lu Ming hancur total. Kekuatan mengerikan membombardir tubuh Lu Ming. Singkirkan itu. Lu Ming meraung keras. Tubuhnya bergetar cepat, berubah menjadi serangkaian bayangan, mencoba menghilangkan kekuatan ini. Namun, pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari kekuatan itu yang berhasil dilepaskan. Kekuatan yang tersisa menghantam tubuhnya, menyebabkan sebagian kecil tubuhnya meledak. Lu Ming batuk seteguk besar darah, wajahnya pucat. Kehebatan pertempuran bintang 5, Lu Ming punya pikiran. Meskipun kultivator suku manusia surgawi itu juga merupakan kaisar surgawi tingkat 6, kekuatan tempurnya telah mencapai 5 bintang. Ia 2 bintang lebih kuat dari Lu Ming. Dengan 2 bintang kecakapan tempur, dia bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Bab 4304, beranikah kau merencanakan sesuatu terhadapku? Dalam keadaan normal, kekuatan pertempuran 2 bintang sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Namun, Lu Ming istimewa. Kemampuan menyelamatkan nyawanya terlalu kuat. Selama dia tidak berhadapan langsung dengan lawannya, dia punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dia adalah energi terlarang dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Terlebih lagi, Lu Ming telah menguasai begitu banyak keterampilan rahasia kuno dari semua jenis. Pertahanan, kecepatan, drainase, pelarian, dan seterusnya. Ketika semua ini dilempar dan digabungkan, kemampuan menyelamatkan nyawa Lu Ming mencapai puncaknya. Bahkan jika kultivasinya 2 bintang lebih tinggi darinya, Lu Ming berhasil selamat. Dia sebenarnya tidak mati. Pusat kekuatan suku manusia surgawi juga sangat terkejut. Lu Ming lebih sulit dibunuh dari yang dibayangkannya. Tutup rapat area di sekitarnya dan jangan biarkan dia kabur. Aku akan membunuhnya. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu berteriak dan terus menyerang Lu Ming. Selama Lu Ming terjebak di sini dan tidak bisa melarikan diri, cepat atau lambat dia akan mati di tangannya. Jika dia tidak bisa membunuh Lu Ming dalam satu gerakan, dia akan menggunakan 2 gerakan. Jika 2 gerakan tidak berhasil, dia akan menggunakan 3 gerakan. Dia akan mampu membunuh Lu Ming cepat atau lambat dengan beberapa gerakan lagi. Kau benar-benar pintar. Jika kau membunuhku, kau bisa mengambil semua pujiannya. Lu Ming berteriak dan berlari ke sisi lain pada saat yang sama. Begitu dia mengatakan itu, tentu saja, ekspresi beberapa orang berubah. Para petinggi ras iblis tahu bahwa mustahil untuk mencuri penghargaan di hadapan suku manusia surgawi. Akan tetapi, para penggarap suku manusia surgawi lainnya mempunyai pemikiran lain. Sesungguhnya, siapapun yang membunuh Lu Ming akan mendapat penghargaan dan akan diberi gelar putra surga. Siapa yang tidak menginginkan posisi putra surga?
Terutama bagi orang-orang seperti mereka yang sudah tidak muda lagi. Mereka sudah berada di masa keemasan dan kultivasi mereka hanya di alam kaisar dewa tingkat ke-6. Dari segi potensi, mereka jauh lebih lemah daripada para jenius muda itu. Jika ini terus berlanjut, prospek masa depan mereka akan suram. Dan EBSCP, mungkin saat dia mencapai puncak kaisar dewa, dia akan merasa sulit untuk berkembang dan melangkah ke alam master surgawi. Namun, begitu mereka dianugerahi gelar putra surga, masa depan dan takdir mereka akan berubah total. Dan EBSCP, bahkan jika mereka tidak memiliki bakat dan potensi, mereka masih dapat menerobos ke alam dewa surgawi dengan mengumpulkan begitu banyak sumber daya. Oleh karena itu, kehidupan Mu Yun adalah yang paling penting bagi mereka. Pria kekar dari suku manusia surgawi yang menyerang Lu Ming terkejut. Dia berteriak, "Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kalian semua tutup ruang itu." Begitu ada celah, dia akan melarikan diri. Sambil meraung, dia menyerbu ke arah Lu Ming dengan panik, takut kalau orang lain akan merebutnya. Tentu saja, dia punya motif egoisnya sendiri. Dia ingin membunuh Lu Ming dan mengambil semua pujian atas perbuatannya. Dia sudah terluka parah. Dia tidak bisa melarikan diri. Benar sekali, setiap orang punya bagian dari Mu Yun. Kamu tidak bisa memonopolinya. Membunuh orang-orang kuat lainnya dari suku manusia surgawi tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka semua menerkam Lu Ming. Dengan cara ini, beberapa ahli menyerang Lu Ming bersama-sama, menempatkannya dalam bahaya yang fatal. Namun, ada cacat pada blokade kekosongan di sekitarnya. Ini adalah kesempatan. Lakukan semaksimal mungkin. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kekejaman. Dia tiba-tiba mengubah arah dan bergegas menuju salah satu orang kuat dari suku manusia surgawi. Lu Ming pernah bertarung dengan pria kekar ini sebelumnya. Dia memiliki kekuatan tempur bintang 4, yang hanya satu bintang lebih tinggi dari Lu Ming. Dia adalah yang terlemah di antara para pria kekar dari suku manusia surgawi. Akan sangat bermanfaat bagi orang ini untuk membuat terobosan. Lu Ming mengerahkan jurus penghancur langit dan tubuhnya berubah menjadi tombak panjang, menyerbu ke arah kultivator suku manusia surgawi. Kali ini, Lu Ming terus maju dengan tekad yang kuat dan menyerang maju dengan gila-gilaan. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan. Serangan Lu Ming berhasil dikalahkan dan kekuatan dahsyat menghantam Lu Ming. Namun kali ini Lu Ming tidak mundur. Jika dia mundur, dia akan mampu menghilangkan sebagian kekuatan itu, dan kerusakan yang akan diterimanya tidak akan terlalu besar. Namun, jika dia mundur sekarang, dia akan diserang oleh yang lain. Lu Ming akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sekarang, dia hanya bisa terus maju dan terus menyerang ke depan. Saat ia terus menyerang ke depan, Lu Ming menderita luka yang lebih parah. Tubuhnya terus meledak. Pada akhirnya, separuh tubuhnya meledak, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang atas. Jika orang lain, mereka pasti terluka parah dan tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur tersisa. Namun, Lu Ming tidak mau. Selama dia masih memiliki satu sel tersisa, dia bisa dibangkitkan. Selain itu, dia masih memiliki lebih dari setengah selnya. Kekuatan tempur Lu Ming masih pada puncaknya. Dia tidak mundur dan menyerang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dia berhasil melewati pria kekar dari suku manusia surgawi. Tidak bagus. Brengsek. Hentikan dia. Para pembudidaya manusia surgawi kuat lainnya meraung. Namun, sudah terlambat. Lu Ming telah mengeluarkan teleportasi yang lebih besar. Asyik. Kali ini, teleportasi yang lebih besar berhasil diaktifkan. Para pembudidaya iblis di sekitar tidak sekuat pembudidaya manusia surgawi. Ada celah dalam blokade. Lu Ming keluar dari kelemahan ini dan bergegas keluar dari pengepungan. Namun, Lu Ming tidak pergi. Sebaliknya, dia berjalan melewati pemuda iblis itu. Orang ini berani merencanakan sesuatu terhadapnya. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa membiarkannya begitu saja? Saat melihat kemunculan Lu Ming yang tiba-tiba, pemuda iblis itu menjadi sangat takut dan meraung ketakutan. Selamatkan aku. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Sejak saat kau merencanakan sesuatu terhadapku, nasibmu sudah ditentukan. Matilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tombak bersinar terang. Meskipun hanya separuh tubuh Lu Ming yang tersisa, kekuatan tempurnya tidak terpengaruh. Pemuda iblis itu sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Dengan kilatan tombak, gelabela pemuda iblis itu tertusuk dan jiwanya pun musnah.
Matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan keengganan, keputusasaan, dan penyesalan. Ya, itu penyesalan. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, dia tidak akan memprovokasi Lu Ming. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Brengsek, membunuh. Para pria kuat dari suku manusia surgawi dan para iblis yang kuat juga menyerang Lu Ming. Namun, teknik teleportasi hebat milik Lu Ming terus aktif dan dia menghilang dari tempat itu. Aku akan mengingat hidupmu. Cepat atau lambat aku akan mengambilnya. Tunggu saja. Suara Lu Ming masih bergema di udara. Mengejar. Para kultivator dari suku manusia surgawi berteriak dan mengejar Lu Ming. Sayangnya, mereka tidak secepat Lu Ming. Jarak di antara mereka semakin jauh dan segera, mereka kehilangan jejaknya. Sialan, sialan, sialan. Pria kekar dari suku manusia surgawi yang memiliki kecakapan tempur bintang 5 itu meraung marah. Ia kemudian menatap yang lain dengan marah dan berkata, "Sudah kubilang, jangan menyerang. Tutup kekosongan itu. Lihat dirimu sekarang. Kau telah jatuh ke dalam perangkap. Kau harus bertanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Sungguh lelucon, mengapa kamu harus melakukannya dan bukan aku? Kamulah yang menyegel kekosongan itu, kamu hanya ingin mengambil semua pujian. Benar, jangan membuatnya terdengar begitu hebat. Kamu juga salah." Para pembudidaya manusia surgawi lainnya mencibir. Bab 4305, 110.000 pil sepi. Sementara beberapa orang kuat dari suku manusia surgawi sedang berdebat, Lu Ming telah berteleportasi ratusan ribu mil jauhnya. Pada titik ini, Lu Ming tidak melanjutkan teleportasinya. Sebaliknya, ia berubah menjadi terbang. Pada saat yang sama, ia memuntahkan beberapa suap darah. Kali ini, luka-lukanya benar-benar serius. Itu adalah salah satu luka paling serius yang pernah dideritanya sejak ia mulai berkultivasi. Sepertinya aku kurang berhati-hati. Kekuatan tempurku terus meningkat selama kurun waktu ini, yang membuatku sedikit terlalu percaya diri. Ada banyak orang di generasi muda yang berada di atasku, belum lagi ada juga pemuda yang memasuki masa ini. Lu Ming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri dan merangkum pengalamannya. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa kaisar tingkat ketiga. Di tingkat kedua, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Pada saat yang sama, metodenya lebih kejam. Misalnya, setelah pemuda iblis itu memberitahunya lokasi tungku pil Herbert, dia seharusnya segera menyingkirkannya. Dengan begitu, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ini adalah cara yang paling aman. Lu Ming mengedarkan energi terlarang saat dia terbang. Energi terlarang mengalir keluar dari sel-sel yang tersisa dan memperbaiki tubuh Lu Ming. Bagian bawah tubuh Lu Ming tumbuh cepat dan pulih. Saat Lu Ming terbang, beberapa orang kuat dari suku manusia surgawi telah menyebarkan berita bahwa Mu Yun telah terluka parah dan berada di daerah sekitar. Mereka menyerukan agar semua orang membunuh Lu Ming. Untuk sementara waktu, situasinya bergejolak. Banyak orang bahkan menyerah mencari tungku alkimia dan memurnikan pil purba untuk mengepung Lu Ming. Dibandingkan dengan kedudukan putra-putri surga, tungku pil atau pil purba jauh lebih rendah. Orang-orang di daerah ini semua mencari Lu Ming. Beberapa dari mereka yang ahli dalam formasi telah memasang formasi pengintaian di berbagai tempat untuk menangkap jejak Lu Ming. Setelah Lu Ming terbang beberapa saat, bagian bawah tubuhnya telah tumbuh kembali sepenuhnya dan kembali ke penampilan aslinya. Napasnya juga stabil. Saat ini, aku memiliki total 30 tungku pil di tanganku. Kecepatanku dalam memurnikan pil terpencil telah meningkat pesat. Saat ini, aku perlu menemukan tempat dengan ki terpencil yang padat untuk memurnikan pil terpencil. Lu Ming merenung lalu menyebarkan kesadaran spiritualnya, mulai mencari. Setelah beberapa saat, sua-sua-sua, di depan mereka, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming memperhatikan mereka dari kejauhan. Orang-orang dari istana surgawi. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Di kota abadi tertinggi, selain tentara penghancur langit, semua orang lainnya dianggap berasal dari istana surgawi. Penggembala awan ada di sana. Bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos. Orang-orang itu jelas ada di sini untuk Lu Ming. Masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan ada cahaya keserakahan di mata mereka. Orang-orang ini benar-benar mengejarku. Bagaimana mereka tahu aku ada di sini? Mungkinkah seseorang telah mendirikan formasi pengawasan di dekat sini? Pikiran Lu Ming berkecamuk. Dengan kebijaksanaannya,
dia segera memikirkan hal itu. Orang-orang ini jelas punya tujuan. Mereka menyerangnya dari kejauhan. Jelaslah mereka tahu dia ada di sini, jadi mereka bergegas ke arahnya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada barisan pengintai di dekatnya. Orang-orang ini melihatnya, jadi mereka bergegas ke arahnya. Yang tertinggi hanya Kaisar Dewa tingkat kelima. Kau pikir kau bisa membunuhku? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Ming sudah sangat marah. Pada saat ini, dia seperti terbakar. Dia meledak dan dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming langsung menyerbu. Tubuhnya berubah menjadi tombak panjang dan menyerang pihak lain. Yang terkuat dari pihak lain hanyalah Kaisar Dewa tingkat kelima. Selain itu, mereka tidak memiliki kejeniusan setingkat Jabert. Bagaimana mereka bisa menandingi Lu Ming? Tidak lama kemudian, tanah dipenuhi tumpukan mayat. Ini adalah suatu bentuk intimidasi. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan teleportasi besar dan pergi. Kali ini, Lu Ming menggunakan keterampilan teleportasi hebat sepanjang waktu dan tidak terbang. Jika dia terbang, dia akan ditemukan oleh formasi pengintaian. Namun, jika dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, dia tidak akan ditemukan oleh formasi pengintaian. Seperti yang diharapkan, Lu Ming tidak bertemu siapapun dari Istana Surgawi. Dia berteleportasi sejauh jutaan mil dan akhirnya menemukan tempat yang lebih cocok. Ini adalah sebuah danau, dan wilayahnya sangat luas. Selain itu, Qi yang menyesakkan di danau ini sangat padat. Lu Ming berlari ke dalam danau dan tiba di dasar. Kemudian, dia mengeluarkan semua 30 tungku pil dan menyuntikkan kekuatan terlarangnya ke dalamnya. Dia mengaktifkan tungku pil dan memungkinkan mereka untuk mulai memurnikan pil purba. Adapun Lu Ming sendiri, dia mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan mulai menghitungnya. Cincin penyimpanan ini semuanya ditinggalkan oleh bawahan Jabert. Orang-orang ini menjaga tungku pil dan memurnikan pil terpencil di sana, jadi pasti ada beberapa pil terpencil di dalamnya. Lagi pula, mereka tidak berani memperbaikinya sendiri, mereka harus menyerahkannya kepada Jabert. Seperti yang diharapkan, dia menemukan lebih dari 10.000 pil kekacauan di cincin penyimpanannya. Selain 10.000 yang telah dia dapatkan sebelumnya, Lu Ming sekarang memiliki lebih dari 20.000 pil. Perampokan lebih cepat lagi, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Tentu saja, ini berdasarkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan pil desolate, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Aku akan menyempurnakan 20.000 pil primal ini terlebih dahulu dan meningkatkan kultivasiku. Lu Ming mengangguk lalu menarik napas dalam-dalam. Lebih dari 10.000 pil yang sunyi tersedot ke dalam mulutnya, berubah menjadi energi yang melonjak ke dalam sel-sel di tubuhnya dan berubah menjadi energi tabu. Lu Ming jelas bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya meningkat pesat dan perlahan mendekati alam Kaisar Dewa tingkat keempat. 10.000 pil desolate itu pun segera disempurnakan. Lu Ming menghisap 10.000 pil desolate yang tersisa ke dalam mulutnya dan melanjutkan pemurniannya. Setelah memurnikan semua 20.000 pil kekacauan, tingkat kultivasi Lu Ming hampir mencapai akhir tahap ketiga alam Kaisar Dewa. 20.000 pil keos dan aku baru mendekati tahap akhir Kaisar Dewa tingkat ketiga. Sepertinya aku akan membutuhkan setidaknya 120.000 pil keos untuk menerobos ke tahap keempat Kaisar Dewa. Sepertinya aku harus menunggu beberapa saat. Lu Ming merenung dan kemudian mulai memahami keterampilan rahasia biasa. Setelah setengah hari, 30 tungku pil mulai memproduksi pil. Dengungs, dengungs, wus. 30 tungku alkimia bergetar pada saat yang sama dan sejumlah besar pil terbang keluar dari pintu keluar. Lu Ming meraihnya di udara dan menariknya kemana-mana. 575 pil. Kepadatan Ki primal di sini hampir sama dengan tempat saya memurnikan pil sebelumnya. Tungku pil dengan diameter 1 meter berisi 12 pil primal. Tungku pil dengan diameter 3 meter berisi 10 kali lipat dari diameter 1 meter. Total ada 120 pil dalam satu tungku. Lu Ming bergumam. Dia cukup puas dengan ini. Pada tingkat ini, jika dia dapat memurnikan 1152 pil terpencil sehari, dia akan dapat memurnikan 110.000 dalam 100 hari. Lu Ming menyimpan pil-pil yang sunyi itu tetapi tidak memurnikannya. Ia berencana untuk memurnikan semuanya ketika ia telah mengumpulkan 100.000 pil dan bergegas ke alam Kaisar Dewa tingkat keempat sekaligus. Dia terus mempelajari keterampilan rahasia biasa.
Semua jenis keterampilan rahasia biasa berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan terintegrasi ke dalam sel Luming, menyebabkan energi terlarang perlahan berubah dan membaik. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 100 hari telah berlalu. Luming sudah memiliki sekitar 110.000 pil sepi. Bab 4306, Kaisar Dewa Tingkat Keempat. Dalam 100 hari, Luming telah mengumpulkan sekitar 110.000 pil kekacauan. 110.000. Menurut perhitungan Luming, itu sudah cukup untuk membantunya menerobos ke alam Kaisar Dewa tahap keempat. Dia segera berhenti memahami teknik rahasia dan mulai memurnikan pil terpencil. Dia membuka mulutnya dan menghisap puluhan ribu pil yang sunyi, yang kemudian diubah menjadi energi terlarang. Tingkat kultivasi Luming meningkat pesat. Tahap akhir Kaisar Dewa tingkat ketiga, puncak Kaisar Dewa tingkat ketiga. Kultivasi Luming meningkat hingga ke puncak alam Kaisar Dewa tingkat ketiga dan kemudian ia mulai menyerang menuju alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Asal dia punya cukup pil purba, hambatan di alam Kaisar Dewa tidak akan menjadi masalah. Tidak lama setelah ledakan, terdengar suara gemuruh pelan di tubuh Luming. Kemudian, auranya meroket dan meningkat dengan gila-gilaan. Dia telah berhasil menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Terlebih lagi, Luming masih memiliki 10.000 pil kekacauan yang tersisa. Mirip dengan perkiraan Luming, untuk menerobos dari tingkat ketiga ke tingkat keempat Kaisar Surgawi, ia membutuhkan total 120.000 pil kekacauan. Karena Luming telah memurnikan 20.000 diantaranya, dia hanya memiliki 10.000 yang tersisa dari 110.000 sebelumnya. Namun, Luming tidak menyimpannya. Dia juga memurnikan 10.000 pil terpencil. Setelah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat keempat, jumlah pil desolate yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam Dewa Kaisar tingkat kelima akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Paling tidak, ia membutuhkan 1,2 juta pil. Hanya 10.000 pil saja tentu tidak akan banyak berguna. Namun, itu masih dapat membantunya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, bukan? 1 jam kemudian, aura Luming mulai stabil. Kultivasinya sudah stabil di tingkat keempat Kaisar Dewa. Kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat setelah ia menerobos ke alam baru. Sekarang, jika dia berhadapan dengan Kabert lagi, dia akan dapat membunuhnya dengan satu tamparan. Tentu saja, itu hanya jika dia belum berhasil. Akhirnya aku mencapai alam Dewa Kaisar tingkat keempat. Namun, jika aku ingin menerobos ke alam Dewa Kaisar tingkat kelima, aku akan membutuhkan setidaknya 1,2 juta pil terpencil. Itu terlalu banyak. Dengan tungku pil yang kumiliki, aku akan membutuhkan 3 tahun untuk memurnikannya. Luming merenung. 3 tahun sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat kelima. Jika ini terjadi di luar, kecepatan ini akan mengejutkan. Namun, dia tidak puas dengan ini di kota abadi tertinggi. Ada terlalu banyak ahli di tingkat kedua kota abadi tertinggi. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Selain itu, mereka tidak bisa tinggal di lantai 2 terlalu lama. Mereka hanya bisa tinggal selama 50 tahun paling lama. Setelah 50 tahun, mereka harus pergi. Ya, hanya 50 tahun. Meskipun kota abadi tertinggi akan tinggal di alam semesta purba selama 1000 tahun, mereka hanya dapat tinggal di tingkat pertama, kedua, atau ketiga selama 50 tahun. Sebagian besar waktu setelah itu akan dihabiskan untuk benih asal. Itu adalah hal yang paling penting, dan juga yang paling memakan waktu. Oleh karena itu, 50 tahun terlalu singkat. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kalau dia tetap di sini dan menggunakan kuali di tangannya untuk memadatkan pil yang sunyi itu, dia bisa menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat kelima dalam waktu 3 tahun dan alam Kaisar Dewa tingkat keenam dalam waktu 30 tahun. Dan kemudian, itu adalah akhir. Jika dia ingin menerobos ke alam Dewa Kaisar tingkat ketujuh, dia akan membutuhkan waktu 300 tahun. Waktunya tidak cukup. Dengan kultivasi Dewa Kaisar tingkat ke-6, mustahil baginya bertarung demi kesempatan mengembunkan benih asal. Perlu adanya kompetisi untuk memadatkan benih asal di kemudian hari. Hanya kelompok orang terkuat yang memiliki kesempatan di setiap level. Dia harus menerobos ke tingkat ke-7 Kaisar Dewa atau bahkan puncak Kaisar Dewa. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan diri untuk memperjuangkan kesempatan untuk memadatkan benih asal. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk tinggal di sini dan menggunakan tungku pil di tangannya untuk memadatkan pil terpencil itu.
Meskipun ini adalah cara yang paling aman. Selain itu, dia masih harus menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue. Oleh karena itu, ia harus bersaing dan memperoleh lebih banyak kuali pil dan lebih banyak pil purba. Hanya dengan begitu ia dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasinya. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan 30 tungku alkimia. Kemudian, ia terbang ke langit dan meninggalkan danau. Menurut informasi yang diberikan oleh kereta terbang senior, ada total 36 istana bintang di tingkat kedua kota abadi tertinggi. Aku seharusnya berada di wilayah salah satu istana bintang sekarang. Tidak peduli istana bintang manapun, istana itu terbagi menjadi area luar dan area inti. Orang pertama yang masuk adalah area luar, yang memiliki peluang paling sedikit. Kelas tungku pil tidak akan terlalu tinggi, dan konsentrasi ki kehancuran akan sangat rendah. Di area inti, tidak hanya terdapat tungku pil bermutu tinggi, tetapi juga terdapat beberapa istana abadi dan puri abadi. Bahkan ada urat bumi yang mengandung ki primal yang sangat padat, yang dapat digunakan untuk memurnikan sejumlah besar pil primal dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, jika saya ingin memasuki wilayah inti, saya harus menyeberangi lautan malapetaka. Jika saya ingin menyeberangi lautan malapetaka, saya harus mendapatkan kapal terbang penyeberangan malapetaka. Informasi yang diberikan oleh belati terbang terus muncul dalam pikiran Lu Ming. Kemudian, ia akan meringkas informasi ini dan merumuskan rencana tindakan berikutnya. Tidak diragukan lagi, jika dia ingin berkembang dengan cepat, dia harus memasuki area inti. Di area luar, saat ranah seseorang rendah, peningkatannya mungkin cepat. Saat ranah seseorang tinggi, sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan akan meningkat drastis, dan akan sangat lambat. Seseorang harus memasuki area inti untuk meningkatkan lebih cepat. Menurut informasi pada kereta terbang itu, ada peluang-peluang lain di area inti, beberapa di antaranya berisi keberuntungan yang menggetarkan surga yang sulit diprediksi. Lu Ming memperkirakan bahwa beberapa ahli top, seperti mereka yang berada di tahap ketujuh Kaisar Dewa atau lebih tinggi, telah memasuki area inti. Saya tidak membawa kapal terbang penanggulangan bencana, jadi sulit untuk menyeberangi lautan. Namun, kapal terbang penanggulangan bencana tidak hanya dapat mengangkut satu orang, tetapi banyak orang. Jika saya bergegas ke tepi laut, saya mungkin dapat menaiki kapal terbang penanggulangan bencana milik orang lain dan memasuki area inti. Lu Ming merenung dan membuat keputusan. Dia kemudian menggunakan peta yang diberikan oleh belati terbang untuk mengidentifikasi arah dan terbang ke arah area inti. Dalam proses terbang, penampilan dan bentuk tubuh Lu Ming berubah dengan cepat. Pada akhirnya, ia memiliki penampilan lain. Meskipun hal ini tidak dapat mengubah aura asal kehidupannya, dia telah tinggal di Istana Surgawi untuk waktu yang lama. Istana Surgawi telah menjaga auranya. Begitu mereka bertemu, banyak orang mungkin akan mengenalinya. Namun setidaknya dia tidak akan ditemukan oleh formasi pengawasan pihak lain. Rangkaian pengawasan hanya dapat membedakan penampilan, tetapi tidak aura sumber kehidupan. Dengan cara ini, dia akan terhindar dari banyak kesulitan. Seperti yang diharapkan, dia tidak dikepung untuk sementara waktu. Di sisi lain, jika ia bertemu dengan orang-orang dari Istana Surgawi di jalan, Lu Ming akan mengambil jalan memutar yang panjang untuk berjaga-jaga jika ada orang yang dapat mengenali aura sumber kehidupannya di dalam. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran besar lainnya. Meskipun dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, sulit untuk menjamin bahwa ada orang yang lebih menakutkan di Istana Surgawi. Dengan cara ini, Lu Ming tidak menemui banyak masalah selama 2 hari berikutnya. Namun, pada hari ketiga, Lu Ming membuat sesuatu yang baru. Di sisi kiri lintasan terbang Lu Ming, terjadi ledakan dahsyat. Ada cahaya terang yang melesat ke langit dan juga terdengar suara gemuruh kemarahan. Raungan marah ini. Mata Lu Ming berkedip-kedip. Raungan semacam ini sangat mirip dengan raungan dewa primitif. Bab 4307 Musuh di Jalan Sempit. Lu Ming benar-benar mendengar raungan dewa primitif. Namun, menurut pengetahuan Lu Ming, tidak ada dewa primitif yang berada di alam Kaisar Surgawi. Ini hanya bisa berarti bahwa orang yang mengeluarkan raungan itu memiliki garis keturunan dewa primitif atau mengolah tubuh surgawi primitif. Mungkinkah itu orang-orang dari Danau Suci Purba? Ayo kita lihat. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia terbang ke arah itu. Danau Suci Purba itu milik pasukan penghancur langit. Jika pihak lain dalam bahaya,
dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Lu Ming akan membantu jika dia bisa. Setelah beberapa kilatan, ia melintasi jarak 100.000 mil dan tiba di sebuah pegunungan. Mata Lu Ming terbelalak saat dia tiba. Di pegunungan di depan mereka, ada cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu itu, ada diagram 8 trigram yang besar. Ini jelas merupakan ladang pil. Di sekitar diagram 8 trigram, dua kelompok orang terlibat dalam pertempuran sengit. Yang satu dikelilingi oleh yang lainnya. Di sisi yang dikelilingi, ada beberapa sosok yang sangat besar meraung ke langit. Raungan Dewa Purba yang didengar Lu Ming berasal dari mereka. Itu memang orang-orang dari Danau Suci Purba. Ada juga beberapa orang lain dari pasukan penghancur surga. Hati Lu Ming tergerak. Orang-orang yang mengepung pasukan penghancur langit tentu saja adalah orang-orang dari Istana Surgawi. Jumlah mereka lebih dari 50 orang, sedangkan pasukan penghancur langit hanya memiliki sekitar 30 orang, jadi pasukan penghancur langit berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tidak ada tungku alkimia pada diagram 8 trigram. Jelas tungku itu telah disimpan oleh seseorang. Itu mereka. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh. Kedua belah pihak memiliki orang-orang yang dikenalnya. Lu Ming mengenali beberapa jenius pasukan penghancur surga dari Danau Dewa Purba. Salah satunya adalah Fei Ye, jenius yang pernah ia lawan di Danau Dewa Purba. Adapun Istana Surgawi, itu bahkan lebih kebetulan lagi. Beberapa orang kuat dari suku manusia surgawi adalah orang-orang yang telah mengepung Lu Ming dan melukainya dengan parah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Sosok besar dipenggal oleh orang kuat dari suku manusia surgawi, dan jiwanya pun musnah. Ini adalah makhluk kuat dengan garis keturunan dewa primitif. Dia sangat kuat, tetapi dia tetap terbunuh. Dia bukan tandingan pria kekar dari suku manusia surgawi dalam pertempuran yang setara. Bunuh semua pengkhianat ini. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi berteriak. Membunuh. Penduduk Istana Surgawi penuh semangat juang dan bertempur mati-matian. Perlu diketahui, membunuh seorang pengkhianat akan memberikan sejumlah besar poin jasa, dan poin jasa yang diperoleh bahkan lebih tinggi dari poin jasa seorang iblis. Di mata Istana Surgawi, kepala seorang pengkhianat melambangkan poin prestasi dan harta. Pasukan penghancur surga bahkan lebih buruk. Mereka hanya bisa bertahan dan tidak bisa melawan. Sialan, jangan bertindak terlalu jauh. Kami bisa memberimu tungku pil, tetapi kau harus memberi jalan bagi kami. Sebuah suara datang dari langit yang menghancurkan pasukan. Itu adalah Fei Ye. Tampaknya tungku pil di ladang pil telah jatuh ke tangan tentara penghancur surga. Selama kami membunuhmu, tungku pil itu akan tetap menjadi milik kami. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi mencibir. Istana Surgawi tidak menyerah dan terus menyerang, menempatkan tentara penghancur surga dalam situasi yang berbahaya. Jika hal ini terus berlanjut, tentara penghancur surga kemungkinan besar akan musnah sepenuhnya. Aku harus mampu berhadapan dengan para ahli dari Istana Surgawi. Lu Ming mengamati sejenak dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Orang-orang ini telah melukainya dengan parah sebelumnya. Dia harus membalas dendam atas hal ini. Selain itu, jika ia menyerang, ia juga bisa menyelamatkan orang-orang dari pasukan penghancur langit, membunuh dua burung dengan satu batu. Asyik, Lu Ming menyerbu dengan kecepatan yang mencengangkan, bagaikan aliran cahaya. Saat Lu Ming bergegas keluar, dia memberitahu para tokoh terkemuka dari Istana Surgawi. Semua mata tertuju pada Lu Ming. Itu dia, itu penggembala awan. Beberapa kultivator manusia surgawi yang kuat langsung mengenali Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah mengubah penampilannya, mereka semua pernah melihatnya sebelumnya dan mengetahui aura sumber kehidupannya. Bagi orang-orang di wilayah mereka, mereka mengenali orang-orang melalui aura sumber kehidupan mereka. Itu dia. Pada saat yang sama, pasukan penghancur langit juga mengenali Lu Ming. Mereka telah mengingat aura sumber kehidupan masing-masing. Sayangnya, dia sendirian. Dia tidak bisa menyelamatkan kita sendirian. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengapa dia terburu-buru keluar? Apakah dia percaya diri? Orang-orang tentara penghancur surga mempunyai banyak pikiran dalam benak mereka. Mu Yun, dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk muncul. Bunuh dia. Di sisi Istana Surgawi, banyak orang menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Beberapa dari mereka bereaksi cepat dan bergegas menuju Lu Ming,
ingin membunuhnya terlebih dahulu. Sebanyak 10 orang menyerbu ke arah Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar dari suku manusia surgawi, seorang kaisar dewa tingkat ke-6. Sialan, mereka sudah sampai duluan. Anggota istana surgawi lainnya melolong marah dan meratap dalam hati. Mereka mengutuk diri sendiri karena bertindak terlalu lambat. Penghargaan yang diberikan kepada penggembala awan pembunuh sangatlah besar. Mereka bahkan dapat menganugerahkan gelar putra atau putri surga. Di sisi istana surgawi, banyak orang yang kesal dan menyalahkan diri sendiri karena lamban. Pada saat ini, 10 orang dari istana surgawi sudah dekat dengan Luming. Mereka menyerang satu demi satu, membombardir Luming dengan segala macam serangan. Mereka semua ingin selangkah lebih maju dan membunuh Luming untuk mendapatkan pujian. Kamu mencari kematian. Luming tidak berhenti. Dia mengeluarkan jurus penghancur langit dan berubah menjadi tombak panjang. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan menjulurkannya ke depan. Dengan kedua telapak tangannya sebagai ujung tombak dan tubuhnya sebagai tombak, ia bergegas menuju ke 10 praktisi kuat dari istana surgawi. Wah! Serangan 10 pembangkit tenaga listrik dari istana surgawi dihancurkan oleh Luming. Sosok Luming tidak berhenti. Dia bergegas maju dan menembus tubuh para ahli istana surgawi satu persatu. Orang-orang ini menjerit kesakitan. Dalam sekejap mata, 9 ahli terkoyak oleh ki yang mengerikan dan tewas di tempat. Pria kekar dari suku manusia surgawi lebih kuat. Meskipun dia tidak terbunuh di tempat, dia terluka parah dan mundur sambil batuk darah. Budidaya Anda, pria kekar dari suku manusia surgawi itu berteriak ngeri. Dia tidak menyangka kultivasi Luming bisa naik satu tingkat secepat itu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa cepat atau lambat aku akan mengambil nyawa kalian. Pergi. Luming berteriak dingin. Dia tidak berhenti dan terus berlari ke depan. Orang kuat dari suku manusia surgawi tidak dapat menahan serangan Luming dan langsung terbunuh. Kali ini, semua penghuni istana surgawi tercengang, dan hawa dingin menjalar di hati mereka. Mengapa kekuatan tempur Luming begitu kuat? Lebih dari selusin ahli bergegas keluar, tetapi mereka terbunuh dalam sekejap. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengerikan. Kalau saja mereka yang terburu-buru keluar sekarang, akibatnya pasti tak terbayangkan. Anak ini telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Sialan, dia terluka parah sebelumnya. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu dan bangkit secepat itu? Beberapa kultivator manusia surgawi yang kuat meraung tak percaya. Di sisi lain, mata tentara penghancur surga berbinar penuh harapan. Kekuatan tempur Luming berada di luar imajinasi mereka. Mungkin, mereka diselamatkan kali ini. Bab 4308 Kehancuran Total. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa cepat atau lambat aku akan mengambil nyawa kalian. Kalian, serahkan nyawa kalian. Tatapan mata Luming tertuju pada orang-orang kuat dari suku manusia surgawi. Niat membunuhnya sedingin pisau. Pada saat yang sama, dia mendorong auranya ke puncak dan melangkah keluar, menuju istana surgawi. Mereka yang memiliki kekuatan tempur lebih lemah merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, tidak berani menghadapi Luming. Jangan takut, ayo serang bersama dan bunuh dia. Kita bagi rata. Salah satu orang kuat dari suku manusia surgawi berteriak. Orang ini sangat kuat. Dia adalah kaisar dewa tingkat ke-6 dan memiliki kecakapan bertarung bintang 5. Benar sekali, ayo kita serang bersama. Para makhluk surgawi manusia lainnya pun turut berteriak. Ledakan, ledakan. Setelah itu, beberapa kultivator manusia surgawi yang kuat mulai bergerak. Mereka menyalurkan kekuatan surgawi dan menyerang Luming dengan tombak, tombak panjang, dan pedang di tangan mereka. Bukan hanya suku manusia surgawi saja, beberapa tokoh terkemuka dari suku lain pun memandang Luming dengan niat membunuh. Total ada 7 orang pakar, yang semuanya merupakan pakar utama yang hadir. 7 ahli itu menyerang dengan kekuatan yang mengejutkan. 7 sinar cahaya dengan kekuatan penghancur diarahkan ke 7 titik vital Luming. Bagus. Tatapan mata Luming dingin. Dia tidak mundur menghadapi ke-7 ahli itu dan menyerang mereka secara langsung. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan sinar cahaya warna-warni. Itu semua adalah jenis keterampilan rahasia kuno yang defensif. Totalnya ada lebih dari 200, dan semuanya menyelimuti dirinya. Asyik,
Lu Ming berubah menjadi tombak panjang dan menyerang salah satu dari 6 pembangkit tenaga kaisar surgawi tingkat 6 dari suku manusia surgawi. Mengenai serangan dari 6 orang lainnya, Lu Ming tidak peduli. Ledakan, Lu Ming dan manusia surgawi tingkat 6 bertabrakan. Orang kuat dari suku manusia surgawi ini sangat kuat. Dia adalah kaisar surgawi tingkat ke-6 dengan kecakapan tempur bintang 5. Lebih dari 3 bulan yang lalu, dia telah melukai Lu Ming dengan satu gerakan. Namun sekarang, kekuatan tempurnya secara keseluruhan tidak lagi sebaik Lu Ming. Dia masih satu bintang lebih rendah dari Lu Ming. Pada saat tabrakan, serangan orang kuat itu hancur, tetapi cahaya tombak itu tidak berhenti. Cahaya itu terus menusuk ke arah pria itu, dan dengan bunyi, puff, tubuh pria itu tertusuk oleh cahaya tombak itu. Sebuah lubang besar meledak keluar dari tubuhnya, dan dia terpaksa mundur. Satu gerakan saja dia terluka parah. Lebih dari 3 bulan yang lalu, dia telah melukai Lu Ming dengan parah hanya dengan satu gerakan. Sekarang, Lu Ming telah melukainya dengan parah hanya dengan satu gerakan. Situasinya benar-benar terbalik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, serangan 6 ahli lainnya juga mengenai Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari 200 lapisan pertahanan di permukaan tubuh Lu Ming bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara ledakan dahsyat. Kemudian, lapis demi lapis pertahanan terkoyak. Pada akhirnya, lebih dari 200 lapis pertahanan hancur, tetapi kekuatan ke-6 ahli itu hampir habis. Kekuatan yang tersisa menghantam tubuh Lu Ming, tetapi hanya meninggalkan beberapa luka dangkal dan beberapa luka ringan. Peningkatan tingkat kultivasinya dan kekuatan terlarang telah sangat meningkatkan kekuatan keterampilan rahasia kuno yang digunakan Lu Ming. Mereka tidak dapat mempertahankannya 3 bulan lalu, tetapi mereka bisa sekarang. Mati, Lu Ming berkata dengan dingin sambil terus menyerang pria kekar dari suku manusia surgawi. Ah, cepatlah dan serang. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu berteriak ngeri. Dia mundur sekuat tenaga, mencoba melarikan diri ke tengah kerumunan dan membiarkan yang lain menghalangi Lu Ming. Menyerang. Pasukan penghancur surga tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka menyerang satu demi satu, membunuh orang-orang dari istana surgawi. Beberapa ahli terkuat dari istana surgawi telah mengambil tindakan terhadap Lu Ming. Tidak banyak ahli teratas yang tersisa. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang daripada pasukan penghancur surga, kekuatan tempur mereka tidak lagi sebaik pasukan penghancur surga. Mereka dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Karena itu, tentu saja mereka tidak dapat menolong lelaki kekar dari suku manusia surgawi itu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berkata dengan dingin sambil menggunakan jurus teleportasi yang lebih hebat. Dalam sekejap, dia muncul di samping pria kekar dari suku manusia surgawi. Dia terus menggunakan jurus pemecah langit dan menyerangnya. Kali ini, lelaki itu tidak dapat melawan lagi. Kepalanya tertusuk oleh pancaran tombak dan ia tewas di tempat. Serangan ke-6 orang lainnya mengenai Lu Ming lagi. Namun, seperti sebelumnya, serangan itu hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Sekarang, giliranmu. Suara dingin Lu Ming terdengar. Tatapannya yang dingin dan tajam menyapu ke-6 orang lainnya. Saat tatapan Lu Ming mendarat pada mereka, mereka merasa seolah-olah kulit mereka terpotong oleh pisau dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Mereka mundur dengan cepat tetapi Lu Ming lebih cepat. Asyik, dia menggunakan jurus penghancur langit dan berubah menjadi cahaya tombak. Dia melesat maju seperti jurus aurora yang hebat. Aduh, seorang ahli suku manusia surgawi dengan kekuatan pertempuran bintang 4, Kaisar Dewa tingkat ke-6, terbunuh secara langsung. Mereka yang hanya memiliki kekuatan tempur bintang 4 bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming dan hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik. Setelah membunuh orang ini, Lu Ming mengubah arahnya dan menyerang orang lain. Terlalu cepat, Lu Ming telah menggabungkan teknik aurora yang hebat dan teknik teleportasi yang hebat. Orang-orang ini tidak dapat melarikan diri sama sekali. Setiap kali tombak itu bersinar, satu orang akan terbunuh. Setelah 5 kilatan cahaya berturut-turut, semua orang yang tersisa terbunuh, tidak ada seorang pun yang tersisa. Cincin penyimpanan orang-orang ini semuanya ada di tangan Lu Ming. Cepat lari. Orang-orang yang tersisa yang bertempur dengan pasukan penghancur langit ketakutan saat melihat kejadian ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri ke segala arah. Jangan biarkan mereka lolos, bunuh mereka.
Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Pada saat ini, orang-orang tentara penghancur surga meletus dan menyerbu ke arah orang-orang istana surgawi. Orang-orang dari istana surgawi tidak berniat untuk bertarung lagi. Mereka hanya ingin melarikan diri. Mereka mengawasi Luming, takut dia akan menyerang. Mereka sama sekali tidak kuat, dan orang-orang terus-menerus terbunuh oleh pasukan penghancur langit. Luming tidak menahan diri. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang orang-orang di istana surgawi. Dia secara khusus memilih mereka yang memiliki kultivasi kuat untuk diserang karena orang-orang ini kemungkinan besar memiliki tungku pil atau pil purba di tangan mereka. Dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Ketika Luming melancarkan gerakannya, istana surgawi menjadi lebih berat sebelah. Luming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di istana surgawi. Jika orang-orang ini tetap tinggal, mereka akan menjadi musuh di masa depan, jadi lebih baik menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Setelah Luming membunuh lebih dari 10 orang, sisanya dibunuh oleh pasukan penghancur langit. Tak satu pun dari mereka yang lolos. Lagi pula, pasukan penghancur surga juga memiliki ahli-ahli hebat yang tidak lebih lemah dari pria kekar dari suku manusia surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan serangan istana surgawi. Hahaha, ini hebat. Bunuh semua dari istana surgawi. Orang-orang dari tentara penghancur surga tertawa terbahak-bahak. Itu adalah kesempatan langka untuk membunuh orang-orang istana surgawi. Kemudian, banyak orang terbang ke arah Luming. Muyun, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Terima kasih, terima kasih. Beberapa orang menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Luming. Fei Ye mendengus dingin dalam hatinya dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, dia sangat tidak senang ketika dikalahkan oleh Luming. Namun, saat itu, dia telah menekan tingkat kultivasinya untuk melawan Luming. Dia selalu berpikir bahwa Luming lebih rendah darinya. Namun, kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Luming sangat mengerikan. Bahkan jika dia tidak menekan tingkat kultivasinya, dia bukan lagi tandingan Luming. Hal ini membuatnya iri, cemburu, dan kesal. Dia bahkan lebih kesal. Bab 4309, Yeling. Semua orang, kalian terlalu sopan. Istana surgawi adalah musuh bersama kita. Karena aku sudah bertemu mereka, aku harus menyerang. Luming tersenyum. Tidak peduli apapun, aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku kali ini. Benar, karena kita bertemu secara kebetulan, mengapa kita tidak pindah bersama nanti? Dengan begitu, kita akan dapat mengumpulkan pil desolatel lebih cepat. Pada saat ini, seorang pria kekar menyarankan. Pria kekar itu tampak berusia 30-an. Ia memiliki garis keturunan dewa primitif dan sangat kuat. Ia adalah dewa kaisar tingkat ke-6 dan salah satu ahli terkuat di pasukan penghancur langit. Orang inilah yang telah berubah wujud menjadi dewa primitif dan meraung, yang didengar Luming. Apakah kita akan pindah bersama? Mata Luming berkedip dan dia tampak tergoda. Jika berada di tempat lain, tentu saja Luming tidak akan mau bertindak bersama. Ia akan lebih bebas dan lebih santai jika sendirian. Bahkan jika ia menghadapi bahaya, ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Namun, berbeda dengan yang ada di tingkat kedua kota abadi tertinggi. Di tempat ini, bahkan jika seseorang memperoleh tungku pil, mereka tetap membutuhkan seseorang untuk menjaganya setiap saat dan mengaktifkan tungku pil dari waktu ke waktu. Hanya dengan begitu tungku pil akan terus beroperasi dan terus-menerus membentuk pil yang sunyi. Tentu saja Luming tidak akan mendapatkan apapun jika dia menyimpannya. Namun dia bisa bekerja dengan orang lain. Misalnya, jika ia bekerja sama dengan pasukan penghancur langit, Luming dapat mengeluarkan tungku alkimia miliknya dan membiarkan mereka menjaganya untuk membantunya memurnikan pil yang sangat langka. Pil yang sangat langka yang telah dimurnikan dapat dibagi rata antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan mendapatkan sesuatu, satu batu terbayar lunas dua burung. Oleh karena itu, Luming cukup tergoda untuk bekerja sama dengan pihak lain. Saya tidak setuju bekerja dengannya. Pada saat ini, suara yang tidak harmonis terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Fei Ye lah yang berbicara. Fei Ye menatap Luming dengan dingin dan berkata, kita tidak bisa bertindak dengannya. Jangan lupa bahwa seluruh istana surgawi sedang memburunya. Jika kita membunuhnya, kita akan dianugerahi gelar putra atau putri surga.
Dalam kondisi seperti itu, seluruh istana surgawi akan menjadi gila. Cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh istana surgawi. Jika dia bertindak bersama kita, kita akan terlibat dengannya dan menanggung risiko yang sama seperti dia. Begitu dia berkata demikian, wajah para tentara penghancur langit berubah. Itu memang benar. Mereka juga aktif di area ini, jadi mereka tentu tahu bahwa selama kurun waktu ini, orang-orang istana surgawi telah mencari Lu Ming dengan panik. Mereka ingin membunuh Lu Ming dan mendapatkan banyak penghargaan. Jika mereka bergerak bersama Lu Ming, mereka akan berada dalam bahaya besar. Di antara mereka, beberapa dari mereka berterima kasih atas bantuan Lu Ming sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan nyawa mereka tentu lebih penting daripada rasa terima kasih mereka kepada Lu Ming. Oleh karena itu, tidak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Bahkan lelaki kekar dengan garis keturunan dewa primitif itu pun memasang ekspresi jelek di wajahnya. Ia tidak mengatakan apapun. Hehe, Lu Ming terkekeh. Apakah ini cara orang-orang ini membalas budi atas penyelamatan nyawa mereka? Mendengar tawa Lu Ming, wajah beberapa orang menjadi merah dan mereka tampak malu. Namun, Fei Ye sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengambil tindakan bersama dengan Lu Ming. Kalau begitu, Mu Yun pernah menyelamatkan kita. Kalau bukan karena bantuan Mu Yun, kita pasti sudah dibunuh oleh istana surgawi. Jadi, aku sarankan kita berikan beberapa kuali yang kita peroleh kepada Mu Yun. Bagaimana menurutmu? Pria kekar dengan garis keturunan Dewa Purba itu berkata. Dia merasa sedikit malu dan merasa telah mengecewakan Lu Ming. Saya keberatan. Kita menukar nyawa kita dengan tungku pil itu. Mengapa kita harus memberikannya kepadanya? Fei Ye berteriak lagi. Benar sekali. Tungku pil itu adalah tempat peluang kita berada. Itu adalah fondasi kehidupan kita. Kita harus bergantung pada tungku pil ini untuk meningkatkan kekuatan kita dan memperoleh lebih banyak peluang. Aku juga tidak setuju untuk memberikannya padanya. Orang lain juga berteriak. Orang ini memiliki hubungan baik dengan Fei Ye, jadi dia secara alami berada di pihak Fei Ye. Bagi semua orang, tungku pil sangatlah penting. Apakah kita bisa memperoleh lebih banyak peluang di masa depan atau tidak tergantung pada tungku pil ini? Ini menyangkut masa depan kita semua. Jika ada yang bersedia memberikannya kepadanya, berikanlah bagianmu. Fei Ye berteriak. Banyak orang saling memandang. Awalnya, beberapa dari mereka setuju untuk memberi Lu Ming beberapa tungku alkimia sebagai balasannya. Namun, mereka sekarang ragu-ragu. Ini, pria kekar dengan garis keturunan dewa primitif itu juga ragu-ragu. Jika yang lain menentangnya, dia tidak bisa menyetujuinya sendiri. Dia tidak akan mampu bertahan hidup di masa depan dan akan dikucilkan oleh yang lain. Dia menunjukkan ekspresi yang sulit. Tidak perlu, aku punya banyak tungku pil, kalian bisa menyimpannya. Lagi pula, aku lebih suka bertindak sendiri, jadi mari kita jalan sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin lalu berbalik untuk pergi. Setelah beberapa langkah, Lu Ming berhenti dan berbalik menatap Fei Ye. Aku harap kau tidak meminta apapun padaku di masa mendatang. Setelah itu, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya melesat dan menghilang dari tempatnya. Sungguh konyol meminta bantuannya. Anak ini bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur, ada begitu banyak master di istana surgawi. Siapapun dari mereka dapat membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia akan terbunuh kapan saja. Kami akan meminta bantuannya di masa mendatang. Hehe. Fei Ye mencibir. Dia merasa sangat senang bisa mengusir Lu Ming. Fei Ye, jangan pergi terlalu jauh. Pria kekar dengan garis keturunan dewa asli itu menghardik. Fei Ye cemberut dan tidak peduli. Lu Ming terbang sepanjang jalan dan terus menuju ke area inti. Namun, setelah terbang beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Siapa dia? Kau mengikutiku diam-diam. Minggir sana. Lu Ming berteriak dingin. Matanya bagai kilat saat dia mengamati bagian belakang. Dia merasa ada seseorang yang mengikutinya sejak dia pergi bersama Fei Ye dan yang lainnya. Selama periode ini, dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat beberapa kali berturut-turut, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Orang yang diam-diam mengikutinya jelas bukan orang biasa. Orang biasa pasti tidak akan mampu mengimbanginya. Kakakmu? Tidak, seharusnya kakak Lu. Kamu memang luar biasa. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya.
Terdengar tawa kecil. Lalu, sesosok muncul. Seorang pria muda berjubah panjang. Dia sangat tampan dan memiliki senyum di wajahnya. Kamu adalah Ye Ling. Mata Lu Ming berkedip saat dia mengenali orang ini. Pemuda ini bukan berasal dari istana surgawi, tetapi dari pasukan penghancur langit. Sebelumnya, Lu Ming telah menghafal aura sumber kehidupan orang ini. Sebelumnya, orang inilah yang diam-diam mengikutinya. Begitu aku meninggalkan Fei Ye dan yang lainnya, kau mengikutiku secara diam-diam. Apa tujuanmu? Lu Ming bertanya langsung. Tentu saja aku ingin bekerja dengan saudara Lu. Ye Ling berkata sambil tersenyum. Identitas Lu Ming bukanlah rahasia besar di pasukan penghancur surga. Banyak orang tahu bahwa Lu Ming adalah Mu Yun. Jelas, Ye Ling juga mengetahuinya. Bekerja sama denganku. Istana surgawi memburuku kemana-mana. Apakah kamu tidak takut terlibat denganku? Lu Ming mencibir. Bab 4310 Rumah Abadi. Takut terlibat. Apa yang perlu ditakutkan? Ye Ling tersenyum tipis dan melanjutkan, lagi pula, aku tidak sepicik Fei Ye dan yang lainnya. Sejauh yang aku tahu, setiap orang dengan tubuh tabu adalah eksistensi yang menantang surga. Mereka memiliki keberuntungan besar yang tak terbatas dan selalu dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Terlebih lagi, jika mereka menemukan keberuntungan yang menantang surga, bahkan orang-orang di sekitar mereka akan mendapat manfaat. Bekerja dengan Anda mungkin berbahaya, tetapi juga disertai dengan peluang yang lebih besar. Anda sangat berpandangan jauh ke depan, tetapi mengapa saya harus bekerja dengan Anda? Kata Lu Ming. Saat ini, kamu masih belum terlalu kuat dan butuh bantuan. Kekuatan tempurku saat ini lebih tinggi darimu, jadi aku bisa membantumu. Jika kita bekerja sama, kita bisa saling melengkapi dan saling menguntungkan. Kata Ye Ling, tampak sangat percaya diri. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Kemampuan Ye Ling benar-benar mengejutkan. Lu Ming tidak akan meragukan ini. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi orang ini berada di alam kaisar dewa tingkat ke-6. Namun, kekuatan bertarung seseorang tidak dapat diukur dari kultivasinya. Ini karena orang ini adalah jenius teratas dari pasukan penghancur surga. Fei Ye tidak layak disebutkan di depannya. Kekuatan tempur orang ini jelas jauh di atas Lu Ming. Kerja sama mereka memang menguntungkan Lu Ming. Baiklah, saya setuju untuk bekerja sama. Lu Ming berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Ye Ling adalah kesayangan surga dari pasukan penghancur surga. Mereka berasal dari kubu yang sama, jadi mereka seharusnya tidak dirugikan. Seperti yang dikatakan Ye Ling, kerja sama mereka merupakan situasi yang saling menguntungkan. Haha, hebat sekali. Ye Ling tertawa. Kau sudah mengikutiku sejak aku meninggalkan Fei Ye dan yang lainnya, kan? Jadi, kau sudah lama ada di sana. Lu Ming bertanya lagi. Mengapa dia tidak menyelamatkan Fei Ye dan yang lainnya saat dia tiba? Jangan terlalu banyak berpikir. Saat itu, aku baru saja tiba. Saat aku tiba, istana surgawi sudah dikalahkan olehmu. Aku tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Tentu saja, aku tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, aku bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Ye Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Jika orang ini sudah lama datang tetapi tidak bergerak, Lu Ming akan meragukan karakternya. Saudara Lu, melihat ke arah yang kau tuju, kau akan menuju ke lautan kesengsaraan dan kemudian memasuki wilayah inti, benar kan? Kata Ye Ling. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Apakah Anda memiliki kapal terbang yang mengatasi bencana? Ye Ling bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita akan menyeberangi lautan bencana tanpa kapal terbang yang melampaui bencana? Mata Ye Ling terbelalak. Baiklah, mari kita coba keberuntungan kita. Lu Ming tersenyum canggung. Mencoba keberuntunganku. Mata Ye Ling semakin membelalak. Ia menatap Lu Ming seolah-olah telah melihat sesuatu yang menakjubkan. Setelah beberapa lama, ia akhirnya berkata, itu memang gaya tubuh tabu dalam melakukan sesuatu. Lu Ming terdiam. Anda punya kapal terbang yang bisa bertahan dari bencana. Lu Ming bertanya setelah hening sejenak. Tidak, tapi aku tahu tempat yang memilikinya, dan aku ingin pergi bersamamu. Kata Ye Ling. Tempat apa? Lu Ming tertarik. Sebuah rumah abadi akan segera lahir. Sekarang, banyak orang berbondong-bondong ke sana. Biasanya, ketika sebuah rumah abadi lahir, akan ada bagian-bagian untuk kapal terbang yang dapat melintasi bencana di dalamnya.
Jika Anda dan saya bekerja sama, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Kata Yeling. Rumah abadi. Mata Lu Ming berbinar dan ada kilatan cahaya. Di kota abadi tertinggi, selain tempat penyimpanan pil, ada juga beberapa rumah dan istana abadi. Rumah dan istana abadi ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada tempat penyimpanan pil, tetapi juga lebih langka dan jarang muncul. Namun di dalam rumah dan istana abadi, akan ada peluang yang lebih besar. Di dalam rumah abadi dan istana, tidak hanya terdapat tungku ramuan saja, melainkan juga harta karun lainnya, seperti bagian-bagian perahu terbang. Aku khawatir kemunculan rumah abadi akan menarik banyak ahli. Hanya dengan kita berdua, bisakah kita merebut bagian-bagian kapal terbang penyeberang bencana dari tangan para ahli istana surgawi itu? Lu Ming bergumam. Jangan khawatir. Sejauh yang saya tahu, banyak orang terkuat di istana surgawi telah memasuki area inti. Mereka yang belum memasuki area inti umumnya tidak terlalu kuat. Jika kita berhati-hati, kita mungkin bisa menghadapinya. Kata Yeling. Kalau begitu, mari kita lakukan. Lu Ming membuat keputusannya. Rumah abadi itu sekarang ditutupi oleh formasi. Belum ada yang memasukinya. Ayo pergi. Kata Yeling. Dia segera memimpin jalan dan menuju ke satu arah, diikuti oleh Lu Ming dari belakang. Mereka tidak bertemu seorang pun dari istana surgawi di perjalanan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah padang pasir. Menurut Yeling, lokasi kediaman abadi itu berada di padang pasir. Setelah berjalan beberapa saat, mata Lu Ming melebar dan dia melihat ke depan. Di depan mereka, ada cahaya terang yang menerangi langit. Dari jauh, orang bisa melihat sebuah rumah besar abadi yang menjulang di tengah padang pasir. Mereka di sini. Keduanya bersemangat dan terus melangkah maju. Pemandangan penuh rumah abadi muncul di depan mereka. Tempat tinggal abadi itu seperti benteng besar, berdiri tegak di tengah padang pasir. Arah pintu depan menghadap Lu Ming dan yang lainnya. Di luar kediaman abadi itu, ada banyak orang. Sekilas, ada sedikitnya 1.000 orang. Begitu banyak ahli. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat banyak anggota suku manusia surgawi. Beberapa berada di masa keemasan mereka dan beberapa masih muda. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berasal dari ras lain, dan ada juga yang muda dan setengah baya. Di antara mereka, beberapa anak muda menarik perhatian Lu Ming. Kebanggaan surga di papan kebanggaan surga alam semesta. Hati Lu Ming tergerak. Hanya ada 100 talenta dalam daftar talenta di alam semesta. Mereka lebih terkenal daripada banyak guru surgawi di alam semesta. Informasi dan potret mereka ada dalam daftar. Lu Ming telah mempelajarinya sebelumnya, jadi dia bisa mengenali mereka pada pandangan pertama. Pada saat ini, ada beberapa favorit surga yang tak tertandingi dari daftar kebanggaan surga alam semesta di antara kerumunan. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa dan berdiri di tengah kerumunan seperti burung bangau di antara ayam. Bahkan suku manusia surgawi tidak dapat menyembunyikan kecemerlangan mereka. Namun, mereka semua berada di urutan paling bawah daftar keajaiban alam semesta. Menarik. Lu Ming bergumam, sedikit semangat juang terlihat di matanya. Kabert hanya menduduki peringkat ke-98 dalam daftar keajaiban alam semesta, dan ia dianggap sebagai penjaga gerbang. Peringkat para jenius ini berada di atas peringkat Jabert. Lu Ming sangat penasaran tentang seberapa kuat mereka. Apakah ada orang di sini yang bisa mengenali Anda? Yeling bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Lu Ming berkata, merasa sedikit ragu. Dia telah tinggal di istana surgawi untuk waktu yang cukup lama. Mereka yang pernah melihatnya sebelumnya pasti akan mengenalinya dari aura asal-usul hidupnya. Ada begitu banyak orang di sini, dan dia tidak yakin apakah ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, baju zirah prajurit surgawi yang pernah dikenakan Lu Ming telah diambil kembali oleh para praktisi kuat istana surgawi. Baju zirah prajurit surgawi itu juga ternoda oleh aura Lu Ming. Jika ada yang bisa mengingat aura pada baju zirah prajurit surgawi itu, mereka pasti bisa mengenalinya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak yakin berapa banyak orang di istana surgawi yang dapat mengenalinya dari aura sumber kehidupan. Kita harus mencoba keberuntungan kita. Aku bukan keturunan roh dewa yang asli, dan aku tidak memiliki tubuh dewa yang asli. Auraku tidak berbeda dari ras manapun di alam semesta. Orang-orang ini tidak akan bisa mengenaliku sebagai anggota pasukan penghancur langit. Ayo pergi. Jika mereka mengenalimu, kita akan mundur dulu. Kata Yeling. Kemudian,
Mereka berdua melangkah maju dan menuju ke rumah abadi. Bab 4311, 10 napas. Saat mereka berdua berjalan menuju ke tempat tinggal abadi, banyak mata orang tertuju pada Lu Ming dan Ye Ling. Ekspresi Lu Ming tetap tenang seperti biasa. Namun, ia menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati perubahan setiap saat. Jika ada yang mengenalinya, ia akan segera pergi. Ada terlalu banyak ahli di sini. Lu Ming pasti tidak akan bisa menghentikan begitu banyak orang. Bahkan dengan Ye Ling pun akan mengalami hal yang sama. Namun, yang membuat Lu Ming senang, orang-orang ini melirik Lu Ming dan Ye Ling lalu mengalihkan pandangan mereka kembali. Tidak ada yang aneh. Tidak seorang pun mengenali saya. Lu Ming sangat gembira. Tak seorang pun di antara mereka, termasuk para kultivator dari suku manusia surgawi, yang mengenali Lu Ming, yang membuatnya menghela napas lega. Tampaknya meskipun prajurit dan baju zirah surgawi itu masih memiliki auranya, para petinggi istana surgawi tidak membiarkan semua anggota suku manusia surgawi bersentuhan dengan auranya. Ini bahkan lebih baik. Tidak seorang pun akan mengenalinya, dan dia bisa berbaur dengan orang banyak dan memancing di perairan yang bermasalah untuk mendapatkan bagian-bagian dari kapal terbang yang melewati kesengsaraan. Lu Ming dan Ye Ling berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Pada saat ini, sekelompok orang sedang mengelilingi rumah abadi itu dan mempelajarinya. Ini karena ada lapisan kekuatan di sekitar tempat tinggal abadi itu yang menghalangi mereka masuk. Ini adalah kekuatan formasi. Kita harus menembus lapisan kekuatan ini sebelum kita bisa masuk. Rumah abadi sebenarnya sudah muncul di dunia, tetapi kita terhalang oleh kekuatan formasi. Beberapa orang sampai pada suatu kesimpulan setelah mengamati sebuah formasi. Bisakah kau memecahkannya? Seseorang bertanya. Akan sulit karena formasi ini berasal dari era sebelumnya. Prinsip operasinya sama sekali berbeda dengan yang sekarang. Butuh waktu untuk memecahkannya. Seseorang yang ahli dalam formasi menjawab. Kalau begitu cepatlah dan pecahkan. Salah satu kultivator suku manusia surgawi berkata dengan nada memerintah. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa superioritas. Wajah orang-orang lainnya sedikit tenggelam, dan mereka sangat tidak senang. Namun, mereka tidak berani membantah para kultivator suku manusia surgawi. Mereka hanya bisa menahan amarah dan mengamati dengan diam, mencoba mencari cara untuk menghancurkan susunan itu. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Ada jalan. Tiba-tiba seorang lelaki kekar yang tampaknya berusia 30-an berkata. Semua orang mengenalinya. Dia berasal dari klan kura-kura dewa di dunia. Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah yang paling ahli dalam formasi. Kau punya cara untuk menghancurkan formasi itu. Benar-benar, mata yang lain berbinar, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Tidak. Pria kekar dari dunia kura-kura menggelengkan kepalanya. Tidak, kapan kamu bilang kamu punya solusi? Apakah kamu mencoba membodohi kami? Seseorang berkata dengan tidak senang. Biarkan aku menyelesaikannya. Pria kekar dari World Turtle berkata dengan santai, saya tidak dapat menghancurkan formasi ini, tetapi saya punya cara untuk membuka jalan masuk bagi orang-orang. Namun, itu hanya dapat berlangsung selama 10 tarikan napas. Begitu 10 tarikan napas telah berlalu, jalan itu akan segera menghilang dan formasi akan diaktifkan kembali. Apa? Hanya 10 tarikan napas. Kalau begitu, kalau kita masuk, bukankah kita tidak akan bisa keluar? Salah satu manusia surgawi berkata sambil mengerutkan kening. Dia jelas tidak senang dengan hasil ini. Tidak, saya sudah mempelajarinya. Formasi ini hanya bisa menghalangi orang masuk. Seharusnya tidak ada reaksi apapun saat mereka keluar. Kata lelaki kekar dari dunia kura-kura. Semua orang merasa sedikit lega. Baguslah. Selama dia masuk, dia tidak perlu khawatir untuk keluar. Namun, mereka langsung memikirkan sebuah masalah. Mereka hanya punya waktu 10 napas. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu? Mereka memperkirakan hanya sebagian dari mereka yang bisa masuk. Namun, semua orang ingin masuk, jadi bagaimana seharusnya mereka mendistribusikannya? Mata banyak orang menjadi dingin saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Tentu saja, akan ada perkelahian nanti. Semua orang ingin masuk, jadi tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan terjadi. Buka jalannya, suku manusia surgawi harus masuk. Siapa yang ingin bertarung dengan kita? Seorang kultivator manusia surgawi muda berkata dengan dingin.
Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan matanya dipenuhi dengan kesombongan. Orang-orang dari ras lain semuanya menghindari tatapannya, tetapi ekspresi mereka menjadi lebih serius. Benar saja, suku manusia surgawi pasti akan masuk. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Ada sekitar 30 kultivator manusia surgawi di tempat kejadian. Mereka akan membutuhkan waktu untuk memasuki lorong, yang akan memberi waktu lebih sedikit bagi yang lain. Persaingannya akan semakin ketat. Kalau begitu aku akan mulai menghancurkan formasi itu. Pria kekar dari alam kura-kura dewa itu berkata. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang lain yang ahli dalam teknik formasi, mereka mengeluarkan beberapa bahan lain-lain dan mulai menghancurkan formasi tersebut. Yang lainnya menyaksikan dengan gugup. Kekuatan surgawi memenuhi tubuh mereka, siap menyerang kapan saja. Mereka menunggu saat lorong dibuka, dan mereka akan menyerbu ke rumah abadi pada saat pertama. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah beberapa jam. Buka itu. Pria kekar dari dunia Dewa Penyu berteriak dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Serangkaian rune yang rumit dan misterius terbang keluar dan tenggelam ke dalam tanah. Asyik. Tanah di sekitarnya bergetar sedikit, dan sinar cahaya terang muncul. Sebuah celah muncul dalam formasi yang melindungi rumah abadi itu. Celah ini tidak terlalu besar dan hanya dapat menampung 10 orang pada satu waktu. Ayo masuk. Seorang penguasa suku manusia surgawi berteriak saat dia memimpin serangan menuju lorong. Para kultivator lain dari suku manusia surgawi pun melakukan hal yang sama. Lebih dari 30 kultivator dari suku manusia surgawi menyerbu ke dalam lorong seperti kilatan cahaya. Tidak ada seorang pun yang berani menyaingi suku manusia surgawi. Sua-sua-sua. Para kultivator suku manusia surgawi bergerak sangat cepat. Hanya dalam 2 tarikan napas, mereka semua telah bergegas ke lorong dan memasuki formasi. Dia telah menggunakan 2 napas, jadi dia masih mempunyai 8 napas tersisa. Mengenakan biaya. Aku harus memasuki rumah abadi. Tungkupil, kapal terbang yang dapat melintasi bencana. Banyak orang berteriak dalam hati, dan dengan keserakahan di mata mereka, mereka bergegas menuju lorong. Ribuan orang bergegas menuju lorong kecil. Terlalu padat dan mustahil untuk masuk sekaligus. Banyak orang bahkan bertabrakan satu sama lain, yang tentu saja berujung pada pertempuran hebat. Enyahlah, jangan halangi jalanku. Kaulah yang menghalangi jalanku, kaulah yang seharusnya tersesat. Kamu mencari kematian. Pergilah ke neraka. Segala macam serangan meletus di dekat lorong itu dan pertempuran yang kacau pun terjadi. Seseorang langsung terbunuh, dan kepalanya melayang jauh. Ketika seseorang bergerak, gerakan itu langsung melibatkan orang lain. Tiba-tiba, seluruh area berubah menjadi pertempuran yang kacau. Semua orang ingin bergegas maju ke lorong, tetapi ada seseorang di depan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyerang setelah membunuh pihak lain. Ketika perang meletus, kinerja beberapa orang sangat mencolok. Misalnya, para kesayangan surga dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta tidak dapat dihentikan. Kemanapun mereka pergi, mereka membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Tentu saja, yang terkuat bukan hanya para jenius yang ada di jajaran keajaiban alam semesta. Ada juga beberapa yang berada di masa jayanya, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka yang berada di masa jayanya telah lama berkultivasi dan memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka juga telah menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajari berbagai keterampilan rahasia asal-usul dan keterampilan rahasia pembentukan tubuh, sehingga mereka sangat kuat dalam segala aspek. Keberadaan yang kuat ini terus menyerang ke depan, mendekati pintu masuk lorong.